Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara MIPTA yang keempat dalam rangka penugasan dari pelatihan CCP Batch 8. Baik, di sini pada meeting kali ini kita akan kembali membahas tentang seputar media, seputar dalam pembelajaran. Dan untuk kali ini kita akan belajar bersama dari pemateri kita dengan judul PT dalam PJJ ya. Itu lebih bagus. Ya. Nah, namun demikian, ya, sebelumnya kami akan perkenalkan dulu siapa-siapa yang akan berperan dalam meeting kali ini. Saya sendiri yang pertama, April dari SDK bertindak sebagai host, lalu sebagai moderator yaitu Ibu Siti Komsatun, Kepala Sekolah di Negeri Sanur, dan yang ketiga Ibu Sofia dari SD daerah Cilacap. Yes. Ini Bu Sofia nanti akan berperan sebagai presenter pada malam hari ini. Baik, dan sebelum acara ini kita mulai, maka kami bacakan dulu judul acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu inti yaitu pemaparan materi, dan acara ketiga yaitu pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, karena waktu sudah hampir larut malam, maka kita mulai saja yang pada malam hari ini. Dan acara kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Siti Komsatun selaku moderator pada meeting kali ini. Monggo waktu kami berikan secukupnya untuk Siti Komsatun dan Ibu Siti. Monggo. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu April Listinasari yang sudah membuka acara ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi kita pada malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh presenter kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan materi kita pada malam hari ini yaitu inovasi PPT dalam PJJ. Sebelum nanti kita menyimak lebih lanjut apa itu inovasi PPT dalam PJJ, kami akan memperkenalkan sedikit profil dari presenter kita ya. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Baik, presenter kita yaitu Ibu Sofia SPDSD. Beliau itu lahir tanggal 12 April 1982. Saat ini beliau bekerja di unit kerja SDN Bojong 01 Kawunggaten ya, Cilacap ya, Kabupaten Cilacap. Baik, nanti sebelumnya akan kami bacakan dulu susunan acara atau susunan sesi kita pada malam hari ini akan kami bagi menjadi dua, yaitu yang sesi pertama yaitu pemaparan materi, kemudian sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu kalian yang mungkin ada sebuah pertanyaan ataupun mau sharing-sharing pengalaman, silahkan kami beri kesempatan di sesi yang kedua. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kita pada kesempatan malam hari ini akan segera saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Sofia untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Sofia kami persilahkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti Komsatun selaku moderator, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu, khususnya Bapak Saiful selaku instruktur dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, Ibu April dan Ibu Siti Komsatun. Hari ini saya mau berbagi sedikit karena ilmunya juga
belum banyak, jadi istilahnya masih berbagi, Ibu. Ya. Saya presentasikan dulu. Sudah nampak belum, Ibu? Halo? Halo? Sudah, Bu. Sudah nampak? Sudah Sudah nampak PPT-nya ya? Oh, kalau PT-nya belum, di tempat saya belum. Belum ya? Pak, kan. Sudah nampak, Ibu? Sudah ya? Sudah. Terima kasih. Yang pertama, ini inovasi PPT dalam PJJ di sekolah kami saat ini masih sama dengan yang Cilacap itu masih zona merah. Jadi kita masih menggunakan PJJ. Nah, apa yang dimaksud PJJ? PJJ adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan siswa dan guru tanpa tatap muka, melainkan sepenuhnya melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya dengan menggunakan berbagai alat komunikasi untuk belajar di rumah. Kemudian PJJ itu dibagi menjadi dua, yaitu daring dan luring. Yang pertama daring atau istilahnya dalam jaringan ini menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Nah, ini kendalanya kalau akses internetnya kurang bagus, jadi komunikasi jadi terganggu. Nah, untuk PJJ yang kedua adalah luring. Ini kita bisa mengakses dari siaran televisi, radio, modul, belajar mandiri, bahan cetak maupun media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Nah, kebetulan di sekolah kami masih menggunakan keduanya ya, disebut blended learning, ada daring dan juga luring. Untuk pembelajaran secara daring kita biasanya menggunakan sebangsa ini kayak Google Meet, Zoom kayak gitu. Tetapi kendalanya kalau anak SD ini kan masih tidak memegang HP sendiri, kebanyakan masih HP-nya orang tua. Jadi pas Google Meet diadakan itu banyak yang nggak bisa hadir. Alasannya banyak karena itu dipakai orang tua, terus kuotanya habis, terus HP-nya lemot kayak gitu. Nah, kita di sini jadi ingin tetap memfasilitasi anak bagaimana caranya, karena kalau kita tetap menggunakan metode dengan Google Meet atau Zoom atau yang lainnya, banyak anak yang tidak dapat mengakses pembelajaran. Karena satu kelas di tempat saya mengajar ini kebetulan ada 38 anak
kalau Google Meet ini mereka itu hanya bisa yang hadir cuma 12, berarti cuma 1/3-nya. Untuk yang lainnya bermacam-macam alasan, ada yang juga tidak punya HP. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, kami ini mencoba membuat video pembelajaran yang saya upload di YouTube, karena menurut saya kalau video ini itu untuk masa ke depan ini adalah wahana yang sangat efektif di era pandemi ini. Apalagi kita sudah terbiasa dengan video pembelajaran berbasis TIK. Ya, saya yakin pembelajaran masa depan akan sangat berpengaruh walaupun mungkin pandemi sudah berakhir. Itu salah satu video saya yang menggunakan PPT adalah yang seperti ini. Ini saya buat mutlak dari PTT ya, PowerPoint. Ini saya kasih contoh soalnya juga untuk merefleksikan yang tadi. Jadi anak-anak tahu mana yang pasangan sisi sejajar. Nah, kalau sisi sejajar itu kan identik dengan yang berhadapan.
Nah, titik sudutnya ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada balok. Sama ini sisi ya, kayak tadi yang kubus. Nah, ini ada rusuk-rusuk yang sejajar dan sangat panjang. Kami gambarkan seperti ini. Ada titik sudut. Ini prisma tegak segitiga. Kebetulan di video ini kami cuma menggambarkan ciri-ciri bangun ruang yang masih dasar, yaitu sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Ada 5 segi 4. Ini sisi-sisinya saya buat warnanya berbeda karena dari berbagai sisi. Ini alasnya. Dan rusuknya. Kemudian rusuk alas. Kemudian titik sudut. Ada tabung, mempunyai 2 rusuk lengkung. Kemudian sisi alas dan tutupnya sama luas karena berbentuk lingkaran. Kemudian tabung juga mempunyai sisi lengkung, disebut selimut tabung. Dan tabung tidak mempunyai titik sudut. Dan bangun yang lain adalah kerucut. Ini mempunyai 1 rusuk lengkung. Ada 1 titik puncak. Mempunyai 1 sisi alas berbentuk lingkaran. Mempunyai 1 sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Kemudian ini kayaknya bangun yang terakhir bola ini.
Alhamdulillah ini mempunyai titik pusat nol ya, dan hanya memiliki satu sisi lengkung dan tidak mempunyai rusuk. Nah, saya kira ini video ini mewakili hati saya untuk mengajar, tapi nggak ada anak di depan saya. Tapi saya ingin menyampaikan materinya kayak gini loh. Soalnya aplikasi lainnya itu bagus-bagus, tapi untuk yang materi tadi saya rasa susah cari aplikasi lain. Nanti coba, apa saya yang nggak tahu, nanti tolong dikasih tahu kalau ada Bapak Ibu yang tahu. Sementara saya belum menemukan. Saya biasanya pakai Pepet dan pakai Canva. Nah, ini kan belum ada suaranya. Nah, tapi saya juga sudah kasih suara juga dan saya upload di YouTube. Gitu, inovasi PPT menurut saya untuk PJJ ini. Kemudian ini video saya yang ada di YouTube. Ini sudah ada suaranya di YouTube, dan jadi anak bisa bisa mendengar suara saya seolah-olah saya mengajar di depan mereka lah, minimal walaupun jarak jauh tapi mereka masih bisa berkomunikasi dengan saya. Ini video saya. Kebanyakan dari PPT ya, karena saya juga belum untuk aplikasi lainnya selain PPT, cuma Canva, saya belum mendalami betul. Ini kemudian saya akan berbagi sedikit tentang ini, cara untuk yang tadi membuat Rampung. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu, sudah kelihatan. Tapi masih Mau tampil mempraktekkan ini yang sedikit membuat ciri-ciri bangun ruang tadi untuk deskripsikan. Iya, tapi belum bergerak. Masih tampilan di itu aja, file-filenya.
Apa di sini aja ya? Langsung aja nggak apa-apa, Bu? Ibu praktekkan secara langsung. Iya. Oke. Oh, nggak bisa ya? Nih, udah tampak PPT kosong, Bu. Sudah. Oh iya. Ini kita cuma insert. Nih. Misal kita ambil yang ini. Nah, kita akan kita ke save. Nah, ini kan sisinya berbentuk segitiga ya, jadi kita ke save. Nah, ini kan belum memenuhi ya, jadi kita klik kanan, edit point. Nah, ini untuk sisi yang depan kita singkirkan dulu karena kita buat yang belakang dulu. Nah, ini kan belum pas lagi ya, kita edit point. Nah, untuk membedakan warnanya kita ganti misal kuning, ini berarti sisi yang sebelah belakang, kalau ini depan. Kemudian yang samping kanannya saya ya, kita bisa masukkan lagi 3 lagi, kita ini kita tetap edit point, karena kalau gambar ini nggak pas sisi-sisinya aslinya, walaupun di dalam ciri-cirinya itu kan sama ya, tapi kalau gambar ini kan nggak mungkin sama, tampak depan, tampak belakang, tampak samping, ini kan nggak sama. Dan ini bisa, kalau kita bisa Ctrl D untuk duplikat untuk yang sebelah ini, sebelah kiri saya, kita edit point lagi. Ya. Kita ganti film, mungkin jangan biru. Kemudian alasnya, segi 4. Ini ganti film mungkin merah, kita paskan. Kalau belum pas kita masih tetap edit point. Nah, kalau edit point di sudut-sudutnya ini ada hitam-hitamnya, kalau kita
kita lepaskan nggak ada nih, berarti ini udah bebas. Kita edit teks, kita tulis alas. Kemudian kita tinggal animasi. Kalau animasi ini kita ke alas dulu ya, paling bagusnya ini alas, nanti buka ke bawah. Kita ke animation, kemudian animasi pen, animation. Ini kan ada entrance, emphasis, exit, more motion. Kita ambil more entrance-nya dulu. Kita coba yang ini atau yang ini atau yang ini. Vlog. Nah ini berarti udah masuk, tapi kita kalau stylenya itu jangan on click. Nanti kalau video kan harus diklik dulu. Nah kita ke after previews. Nah ini udah, berarti ini masuk ya. Kemudian untuk sisi belakang, biar yang lainnya tidak tertutupi. Belakang. Nah belakang ini kita masukkan juga, ini mainnya animation pen ya. Kita add animation, entrance, atau entrance sebenarnya di sini juga sudah ada ini. Save. Cukup, save. Sekali lagi ini di after previews, berarti setelah yang alas tadi. Nah ini kan belum menutupi ya, berarti kita edit point lagi ini yang alasnya ini. Berarti sudah dulu. Kemudian yang ini di kanan kita format dulu ini sudah. Nanti coba kita lihat animation lagi, white, dan ini sama cara yang ini after previews lagi, dan ini yang depan ini seharusnya ke masuk animation. Nah, agar tidak terlalu cepat, kita kasih delay ya Bu, Bapak Ibu ya. Ini delay misal, oh ini 5/4 sisi-sisinya itu 4/3 dan alasnya berbentuk segi 4, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah itu kan sambil kita mendeskripsikan, ini kan nggak boleh terlalu cepat ya, jadi kita delay 2 detik saja, ini masing-masing 2 detik. Nah, kemudian untuk transisinya ini yang jangan on mouse click juga, nanti kalau on mouse click berarti kita harus ngeklik mouse dulu baru slide-nya berganti. Kalau ini kan enggak, berarti after, berarti setelah misalnya 15 detik nanti berganti sendiri. Coba kita coba ya. Nah, itu kalau misalnya ini kalau sudah masuk terus dikeluarkan, kita bisa add animation juga. Kita ke emphasis, kan
cancel, bukan emphasis. Nah, ini berarti ke bawah saja. Ini kita jaraknya berapa kita? Ini. Kemudian ini berarti ditaruh ke sini. Kita coba-coba ya, Bu. Kan yang tinggi. Nah, itu berarti tadi yang buka baru sisi alasnya. Kalau misalnya kita mau buka yang ini, berarti kita add animation, motion. Dan kalau ini diagonal, kayak gini, ataupun kayak gini. Ini bisa dicari di sini yang mana yang pas. Ya, itu sedikit. Kemudian kalau kita mau membuatnya sebagai video, ini cuma file, kemudian export, create video. Kita cari ini yang, karena biasanya saya pakai yang ini, biar gambarnya jelas. Kemudian create video, kemudian ini nanti kan MP3 ya, kita misalnya kita save-nya, kita nunggu render. Kita akan melihat video yang sudah kami buat tadi, yang kami ekspor dari PPT. Nah, beginilah kira-kira hasilnya. Jadi sisinya kami buat beda warna dan terbuka ya, biar tahu. Begitu Ibu Siti yang bisa saya bagikan sedikit. Ya, terima kasih Bu atas paparannya. Ya, menarik sekali itu, apalagi dalam PJJ ini keterbatasan kita untuk menjelaskan secara langsung bisa diwakili dengan sebuah video ya, terutama untuk matematika. Emang kalau tidak dijelaskan itu pasti siswa itu tidak paham. Mungkin kalau seperti IPA, IPS yang tinggal membaca mungkin mereka hafalan bisa, tapi untuk sesuatu yang membutuhkan penjelasan memang harus ada media-media untuk perantara ya. Nah, itu Bu dalam pembuatan
sebentar lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dalam sesi ini akan saya buka saja satu kali saja, umpamanya yang ingin bertanya, silahkan di sini. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau kurang jelas atau ingin penjelasan yang lebih lanjut, silahkan kami berikan waktu kepada Bapak Ibu semua. Baik, sambil menunggu Ibu, tadi menarik sekali ya tentang pembuatan PPT, ternyata bisa dibuat menjadi lebih interaktif, lebih menarik, bisa dibikin menjadi video ya. Nah, untuk video itu kan biasanya yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa itu di-upload di YouTube ya? Iya. Nah, Ya, soalnya kalau anak-anak, kalau kita ngirim video terus ya, kan memorinya itu terkendala memorinya. Terus kita juga harus untuk memori HP kita juga bisa kayak gitu. Jadi ya di YouTube itu menurut saya sih yang lebih efektif. Karena kalau anak misalnya pengen lihat lagi, oh ya udah ada di YouTube-nya Bu Guru ya gitu. Oke Bu, berarti kalau dalam pembuatan video tadi ada suaranya ya Bu? Iya, ada suaranya. Jadi sebenarnya PPT itu ada screen recording-nya. Tapi kalau per slide ya, kan kayak kita kan juga itu durasi 7 menit tadi ya, durasi 7 menit itu kita mikirnya juga bisa belepotan loh. Jadi kalau misalnya slide 1, 2, 3 udah oke, tapi terus kita ada yang salah di slide keempat, jadi kita awal lagi. Itu kalau PPT itu screen recordingnya itu yang di situ yang kurang bagus. Jadi kalau saya ini menggunakan per slide ya, di Premiere Pro saya edit sendiri, saya rekam lewat HP, kemudian saya masukkan ke Premiere Pro, diedit, baru diedit. Jadi kita nggak berulang-ulang rekamnya gitu. Berulang-ulang dari awal. Kalau ini kan berarti cuma kalau salah ya berulang ya slide itu gitu. Berarti tadi dalam pembuatannya kita jadikan dulu PPT, kita ekspor dulu, setelah itu baru kita masukkan suara ya. Setelah PPT-nya itu jadi video ya Bu? Iya. Karena ini makanya saya memilih PPT karena itu kan bisa dijeda, menjelaskan ini apa yang dimaksud dengan bangun ruang gitu kan, ada harus jedanya. Bangun ruang adalah kayak gini, contohnya apa kayak gini ya. Terus misalnya kubus, sisinya ada 6, mana saja? Ini 1, kan nggak mungkin jeleng kayak gitu loh Bu. Jadi ini 1, depan, belakang kayak gitu. Jadi dibuat lebih lambat. Itu tapi kalau sudah dalam bentuk video itu masih bisa kita per slide nggak penampilannya? Apa tetap itu jalan sampai selesai? Jalan itu sudah video. Kalau PPT kan biasanya tadi kan satu slide nanti. Enggak, ini sudah jadi video. Paling kelihatannya nanti pas transisinya. Cuma kita transisinya kebetulan pas apa kayak flip, apa kayak ke atas, kayak jendela gitu. Paling kayak gitu kelihatannya. Iya. Menarik sekali ya Bu. Ternyata lebih jelas tadi. Emang anak-anak itu kadang di kelas rendah itu masih susah untuk membedakan mana itu yang sisi, mana itu yang luas. Harus ada medianya yang jelas untuk membuat konsep mereka menjadi lebih matang. Mungkin untuk peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti akan saya kembalikan waktu kepada host kita. Atau boleh sharing juga bagaimana sharing pengalaman juga mungkin bukan ya tentang PPT. Ya, belum pernah sih Bu saya membuat PPT jadikan video, paling yaitu tadi membuat seperti kemarin kita bikin storytelling menggunakan Sway ataupun bikin video kan bikin pakai KineMaster ya, seperti itu bikin video pembelajarannya pakai KineMaster. Ini mungkin bisa dipraktekkan ini karena
lebih jelas ya mamanya untuk bangun ruang seperti tadi ada gambaran, oh iya lebih jelas ini kita bisa persisinya bisa kita gerakkan seperti itu. Menarik sekali Ibu. Baik Bu, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi nih. Sebelum saya serahkan waktu kepada Bu Apri, saya minta mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement, silahkan Ibu. Ya, pandemi belum berakhir. Kita sebagai insan pendidikan masih harus tetap berinovasi untuk memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran. Teruslah berkarya demi kemajuan pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Oke, sesuai dengan slogan kita sekarang ini ya Bu, Merdeka Belajar. Yang merdeka nggak aja gurunya, muridnya juga semuanya merdeka untuk belajar dengan cara apapun. Baik Ibu, terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kami kembalikan waktu kepada Ibu Apri. Ibu Apri, kami persilahkan untuk memimpin jalur acara pada kesempatan malam hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih sekali Ibu Siti Komsatun, Ibu Sofia, menarik sekali materinya, perlu dicoba ini besoknya. Dan sepertinya kami juga butuh PowerPoint-nya dari Ibu ya, mohon di-share nanti. Share file. Untuk share file ya. Yang hasil tadi itu menarik sekali. Nanti sambil kita praktek kan kita bisa itu juga kita pakai buat pembelajaran. Terima kasih sekali. Baik, demikianlah tadi Bapak Ibu peserta meeting online pada malam hari ini. Begitu menariknya sampai tidak terasa, sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali khususnya kepada Ibu Sofia yang telah bersedia berbagi ilmunya, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan serta mohon maaf atas kendala-kendala yang muncul dari awal tadi sampai ada pergeseran jadwal dan hingga acara berakhir ini. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan tentunya semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara mari bersama meeting online ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Meeting kita warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful.